Teknologi logam sudah lama berkembang sejak awal Masehi di Nusantara. Para empu sudah mengenal berbagai kualitas kekerasan logam. Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Pemilihan akan batu meteoroid yang mengandung unsur titanium sebagai bahan baku keris juga merupakan penemuan nenek moyang kita yang mengagumkan. Keris atau biasa disebut tosan aji serta senjata tradisional yang lain adalah merupakan kekayaan budaya Indonesia. Tentunya setelah nenek moyang kita mengenal besi. Berbagai bangunan candi batu yang dibangun pada zaman sebelum abad ke-10 itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu sudah mengenal peralatan besi yang cukup bagus. Sehingga mereka dapat menciptakan karya seni pahat yang bernilai tinggi. Keris itu kalau dilihat di Indonesia itu mulai abad ke-8, abad ke-5 pun sudah ada. Padahal pada waktu itu belum ada yang namanya pabrik baja, pabrik besi, dan seterusnya. Sebagai campuran dari atau perpaduan yang menjadi itu berbentuk, akhirnya dibentuk menjadi suatu keris. Cara pembuatan keris yang digambarkan di candi itu tidak jauh beda dengan cara pembuatan keris-keris pada zaman sekarang. Baik peralatan kerja, palu dan ububan, maupun hasil karyanya yang berupa keris, tombak, kudi, dan lain-lain. Salah satu fakta yang nampak nyata dalam bentuk artefak budaya sekaligus menunjukkan kemajuan teknologi sebuah bangsa adalah keberadaan keris. Benda yang sudah ditetapkan sebagai World Heritage of Intangible Culture oleh UNESCO ini merupakan salah satu warisan leluhur yang syarat akan nilai intangible yang menyertainya. Ya, ini luar biasa. UNESCO ini kan suatu lembaga dunia ya, lembaga internasional yang berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan kesenian dan lain sebagainya. Dia memberikan pengakuan itu tentu dia sudah melalui satu proses yang luar biasa. Meski demikian, keberadaan keris sebagai warisan dunia menyisakan tanda tanya besar bagi sebagian awam maupun kalangan pecinta keris yang hidup di zaman sekarang. Tentunya setelah kita mendapat pengakuan secara artinya oleh dunia bahwa keris itu menjadi bagian dari warisan dunia, ada kewajiban moral sebenarnya bagi kita, bagi orang Indonesia untuk ya tetap misalnya menghargai, tetap untuk melestarikan. Dalam arti yang melestarikan itu kan ya merawat, kemudian menjaga supaya tidak punah. Berarti juga ada suatu pemahaman oleh masyarakat bagaimana sih keris itu fungsi dan kegunaannya. Sebelum batik dikukuhkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda oleh UNESCO, keris sudah lebih dahulu mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai karya agung warisan kemanusiaan. Pengakuan tersebut dilakukan UNESCO sudah dari tahun 2005 lalu. Namun, meski keris sudah lebih dulu mendapatkan pengakuan dunia, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui tentang seluk-beluk proses pembuatan senjata tradisional tersebut, serta kelebihan dari kualitas material dan hasil dari teknik tempa yang dihasilkan.
Keris merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sangat sulit ditelusuri mengenai data-data pembuatannya. Pasalnya, manuskrip-manuskrip kuno atau lebih spesifiknya ilmu peleburan pasir besi dan teknik tempanya sampai saat sekarang ini masih belum diketemukan dan susah untuk dijelaskan. Beberapa pendapat mengatakan kekuatan dalam sebuah keris sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu material sebagai bahan penyusun dan teknologi yang diaplikasikan dalam proses pembuatannya. Kualitas dalam sebuah keris diperoleh karena umumnya sebuah keris diciptakan dari material pilihan dan mengaplikasikan perlakuan pemanasan yang baik. Bentuk material pilihan sebagai penyusun benda pusaka ini mayoritas berasal dari benda angkasa luar yang jatuh ke permukaan bumi yang biasanya kita sebut sebagai meteor. Batu meteor orang dahulu mengatakan adalah batu pamor. Kalau kita sekarang yang di dunia modern ini mengatakan itu titanium atau nikel. Memang sudah tidak diragukan lagi apabila pemilihan material sebuah keris memanfaatkan benda-benda langit yang diyakini memiliki sifat-sifat yang diharapkan dalam pembuatan sebuah keris. Benda langit yang dapat jatuh sampai ke permukaan bumi sudah dapat dipastikan memiliki kekuatan material yang sangat luar biasa. Karena dalam proses jatuhnya benda langit tersebut harus melawan gesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut mengakibatkan terbakarnya benda langit tadi. Sebagian besar bahan-bahan penyusun meteor seperti tembaga, besi, timbel, kuningan, nikel biasanya akan terbakar hancur dan hanya titanium yang dapat bertahan sampai di bumi. Biasanya, benda langit yang jatuh ke permukaan bumi akan habis terbakar lebih dulu sebelum sampai ke permukaan bumi. Apabila ada benda langit yang masih berwujud benda dan belum terbakar secara keseluruhan, maka sudah dapat dipastikan memiliki mechanical properties yang sangat luar biasa. Karena titik didihnya yang amat tinggi, pada batu meteor yang jatuh ke bumi memiliki kandungan titanium yang masih cukup banyak dan tahan terhadap oksidasi alam. Dan itu dikenal juga ada beberapa jenis logam yang dari angkasa luar lah, meteorit lah biasanya begitu. Dan itu biasanya meteorit itu jatuh karena permohonan si empu dalam proses mencari bahan itu. Nah ini kan sudah suatu kecerdasan yang luar biasa dalam proses mencari bahan aja. Nah kemudian memadukan benda langit dengan benda bumi yang tadi saya katakan meteor tadi, meteorit dengan ini. Padahal itu teknologi penemuan tahun berapa? Kalau sekarang orang modern mengatakan ya baru hampir masuki abad ke-21. Dipercaya para empu zaman dahulu sudah sadar akan kelemahan masing-masing logam, maka dibuat percobaan mencampur berbagai jenis logam untuk menghasilkan senjata yang unggul dari sisi material. Baja yang keras, tajam, namun getas jadi harus diapit oleh logam lain yang lentur untuk menutupi kelemahan baja yang keras dan mudah patah tersebut. Karena susunan berlapis itu, keris memiliki keistimewaan lain. Lapisan besi lunak dan nikel menimbulkan konfigurasi yang indah dan itulah yang disebut pamor. Kata pamor berasal dari bahasa Jawa amor atau diwor yang artinya dicampur atau disatukan. Kekaguman kita terhadap seni olah logam ini adalah bahwa para empu telah berhasil menembus kecanggihan teknologi sedemikian rupa. Sehingga material logam yang secara ilmu metalurgi modern diklaim sangat sulit disatukan. Tetapi justru para empu itu telah menjawabnya berabad-abad yang lalu. Campuran antara materi baja dengan meteorit dengan teknik tempel lipat menjadikan perubahan molekular pada bahan meteorit yang mampu membentuk kekuatan dan keindahan fisik keris. Dalam proses pembuatan sebuah keris, persiapan material biasanya meliputi 12 kg besi, setengah kilogram nikel, 100 gram meteorit, dan 50 kantong arang kayu jati. Setelah diolah menjadi kodokan keris,
Bahan-bahan tersebut menyusut menjadi sekitar 1 kg akibat proses pemanasan dan penempaan. Bentuk keris yang telah selesai, beratnya tinggal kurang lebih 300 gram. Jadi misalnya berat awal kira-kira 10 kg, nanti hanya tinggal berapa gram gitu aja. Jadi hanya mungkin nggak sampai 1 kilo nanti hanya begitu. Peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan keris antara lain paron, yaitu alat menempa. Kemudian subit, yaitu alat untuk menjepit dan memegang besi saat dibakar maupun ditempa. Lalu ada juga palu besar yang dipegang oleh panja dan palu kecil yang dipakai oleh sang empu dalam membentuk keris. Sedangkan di salah satu sisi besalen selalu ada perapen atau perapian, tubuhan sejenis pompa untuk mempertahankan bara agar tetap menyala, serta koin tempat untuk mendinginkan peralatan. Pada dasarnya, tahapan pokok dalam pembuatan keris adalah pembakaran, penempaan, dan pelipatan. Proses pembuatan keris dilakukan oleh seorang ahli yang disebut empu. Seorang empu biasanya dibantu oleh 2 asisten yang disebut panja. Mereka bekerja memproduksi keris di tempat yang biasa disebut dengan nama besalen. Pada proses awal pembuatan keris, potongan besi akan dibakar hingga memanjang mencapai ukuran tertentu. Material besi tersebut dipanasi hingga pada suhu austenisasi. Penentuan suhu austenisasi ini sangat tergantung pada kandungan karbon yang terdapat pada material dasar tersebut. Umumnya, suhu yang dibutuhkan kurang lebih 900 sampai 1100 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu austenisasi, bahan keris dipipihkan dengan cara dipukul berkali-kali sampai permukaannya tipis dan datar. Setelah dilipat, besi kemudian dipipihkan sampai tipis dan datar lagi dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Proses ini dilakukan berulang-ulang sebanyak mungkin, tergantung kualitas keris yang ingin diciptakan serta tergantung model yang akan dibuat. Jadi jelas ditempa itu adalah menjadi lebih kuat, dibakar itu adalah membuang unsur kalbornya, dilipat itu tadi adalah mengulang kekuatannya, sehingga berapa lipatannya sesuai dengan ketebalan keris itu sendiri mempunyai satu kekuatan. Kalau kita ngomong kemampuan tariknya ya, atau kemampuan tekannya dia lebih tinggi ya. Lalu kemudian bahan pamor akan dimasukkan ke dalam lapisan besi yang mempunyai ketebalan 1:10 dari besi. Lipatan tersebut dirapatkan lalu dibakar. Setelah besi berpijar, ditempa lagi secara berulang-ulang pada seluruh permukaan agar bahan pamor dan besinya menyatu. Saat pamor telah menyatu, kemudian ditempa lagi berulang-ulang sehingga menjadi agak pipih dan berbentuk panjang. Kemudian dilipat menjadi 3 bagian lagi. Lapisan tersebut disatukan kembali, ditempa kembali, dan terus berulang-ulang sesuai dengan jumlah lipatan yang diinginkan. Berikutnya, mempersiapkan baja kemudian dimasukkan di antara lapisan saton. Saton dan baja tersebut dibakar, ketika berpijar disatukan kembali, dan istilah penyatuan tersebut disebut ngeloro. Kemudian pada pangkal bila dipotong untuk dipersiapkan menjadi bahan konjo. Setelah bahan dipotong, kemudian pembentukan keris akan dimulai. Diawali dengan pembentukan pinggang bila dengan istilah bengkek dengan menggergaji pada pangkal. Besi dipanjangkan kira-kira 5 sampai dengan 7 cm, lalu dilanjutkan pola pembentukan keris. Setelah keris terbentuk, maka dihaluskanlah dengan menggunakan gerinda dan dikikir perlahan dengan hati-hati. Saya membayangkan dalam proses menjadi suatu benda seperti ini nggak mudah. Ini butuh waktu yang mungkin kadang-kadang bisa lebih dari 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan tahunan. Karena proses mencari bahan aja juga nggak mudah itu tadi. Tapi kalau masalah pembuatan yang jelas saat ini mass product, zaman dahulu kayak manual, tidak ada pabriknya, tapi yang ada adalah empu. Sehari belum tentu jadi itu, jadinya bisa bulanan bahkan tahunan. Ternyata, selain keistimewaan materialnya, kualitas sebuah keris juga didukung menggunakan aplikasi teknologi canggih masa lalu dan masa kini.
Diyakini, proses pembuatan keris masa lampau adalah paduan dari beberapa teknologi masa kini, yaitu buckling, composite, dan metalurgi. Juga diyakini, material keris dipilih dari beberapa bahan dengan mechanical properties yang saling memperkuat, seperti memiliki kekerasan yang tinggi, keuletan yang tinggi, kekuatan bending yang tinggi, fracture toughness yang tinggi, kekuatan impact yang tinggi, serta tahan korosi dan abrasif. Rahasianya juga terletak pada proses pembuatannya, meskipun material dasar dari keris juga sangat menentukan kualitas dari keris tersebut. Namun, pada proses pembuatan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sebuah keris, dan dapat dikatakan bahwa lebih signifikan daripada material dasarnya. Penelitian tentang kualitas sebuah keris sebenarnya sudah banyak dilakukan, yang menunjukkan adanya keunikan dalam struktur mikro. Inilah yang ternyata menjadikan kekuatan fisik sebuah keris yang sangat luar biasa. Kekuatan dari senjata tajam berupa keris ini adalah mampu menahan beban tekan yang sangat tinggi, beban puntir yang tinggi, beban tekuk yang tinggi, beban momen yang sangat tinggi. Dengan kata lain, sebuah keris ternyata mampu untuk menahan dari semua jenis pembebanan. Keris memang merupakan warisan leluhur yang penuh dengan misteri. Apabila dibandingkan dengan teknologi masa kini, tentu masih banyak yang belum mampu terjawab, dan hal ini tetap memerlukan upaya untuk mencoba mencari kembali pengetahuan dan kemajuan masyarakat kuno yang kian menghilang. Nah inilah, kan berarti bisa dalam tanda petik ini kecerdasan bangsa Indonesia, khususnya suku yang banyak atau empu pada waktu itu ya sudah cerdas kan begitu. Hingga pada saat ini, di dalam era teknologi modern, masih jarang ditemukan senjata tajam dengan kualitas dan kekuatan logam yang mampu menyamai keris. Meskipun keris dipercaya sudah dibuat sejak berabad-abad yang lalu, namun hingga saat ini belum ada yang mampu menyamai keunggulannya. Hal ini membuktikan kepada kita semua bagaimana kecerdasan dan kemajuan sebuah bangsa dalam hal teknologi kuno. Banyak hal menarik yang sebenarnya dapat dikaji dari artefak budaya ini. Dan hal ini tentunya membutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut dari para pemerhati dan para pakar-pakar di bidangnya masing-masing dengan kerjasama dan melibatkan berbagai pihak dari masyarakat, akademisi, budayawan, pemerintah, dan pihak-pihak yang lain. Perhatian dan apresiasi masih banyak dibutuhkan demi mendukung upaya pelestarian untuk mencegah punahnya sebuah tradisi budaya, mengingat akan pentingnya kebudayaan sebagai identitas sebuah bangsa. Harapan saya artinya keris itu tetap menjadi bagian dari Indonesia, sehingga besok anak cucu kita kalau mau mempelajari keris ya biar di Indonesia saja, nggak usah kemana-mana gitu. Terus yang kedua, semakin banyak orang belajar tentang keris, berarti ya kita menjadi semakin Indonesia gitu. Ya karena keris itu sudah diakui oleh dunia bahwa aslinya Indonesia gitu.